khusus untuk larbango ini, dia diciptakan memang untuk berperang. Jadi ini adalah senjata perang. Bisa dilihat di relief Candi Penataran ya. Pedang ini ada di relief candi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Wahyu DS. Tapi di video gue kali ini gue akan membahas sedikit yang berbeda dari yang seperti biasanya. Biasanya kita ngebahas tentang helm, aparel, kekurangan-kekurangan helm, kelebihan helm. Nah, di saat ini, kenapa gue pengen ngebahas tentang hobi gue yang lain. Nah, hobi gue yang lain ini memang sedikit unik ya. Nggak hobi yang umum pada umumnya. Banyak yang bilang, lu mah aneh bang hobi. Gue bukannya sebenarnya mengumpulkan sesuatu yang nggak bermanfaat, bukan. Gue di sini lebih ingin melestarikan budaya. Kebetulan apa yang gue punya ini adalah salah satu bukti dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Kebetulan di sana juga masih banyak ya. Dan memang gue lebih spesifik kenapa mengumpulkannya itu ya ini pedang, gitu. Bukan keris, bukan apa mungkin tombak, tapi memang beberapa sih punya ya. Kalau namanya keris gue ada. Ya karena kita orang Jawa ya, jadi uri-uri budoyo lah namanya. Kalau tombak juga ada, kayak gini nih tombak nih, cuma ya sekedar punya. Ada beberapa sih tombak, golok, pedang, intinya yang sesuatu yang panjang sukanya. Jadi seperti ini brother, ini adalah namanya kalau di dunia pertosan aji ya, atau perpedangan, ini adalah yang disebut larbango atau pedang lar. Kalau kita ukur untuk segi tuanya, ini sangat tua brother, karena memang era-era pedang ini adalah pedang-pedang era kerajaan Singosari ya. Mau tahu tentang umur atau jeda waktu kerajaan Singosari itu berapa ratus tahun, silakan searching aja. Era-era Singosari itu berapa ratus tahun ke belakang. Ada yang nyebut sekitar 800, ada yang nyebut sekitar 900. Intinya masih ratus kita ngomongnya ya. Tapi pedang ini sangat terawat. Dan memang pedang ini adalah pedang temuan ya. Biasanya temuan dari sungai, dari para pencari harta karun, baik dengan metal detektor atau dengan menyelam. Tapi yang gue punya ini kebetulan temuan dari Sungai Brantas ya. Dan ini sangat-sangat tua dan memang masih full original ya. Nah ini full original, masih ada handle-nya, masih lengkap. Dan bilanya juga lumayan panjang dan utuh. Kalau kita menyebut soal harga, benda-benda seperti ini sebenarnya nggak ada patokan harga ya. Karena memang benda ini cukup bersejarah. Menjadi saksi mata kejayaan dari Nusantara. Jadi memang sangat luar biasa. Dan memang benda ini sangat-sangat jarang, sangat-sangat langka. Adapun yang punya beberapa biasanya udah pada grepes, udah pada ya hancur, ininya nggak ada gitu ya, tinggal bila. Kalau ini memang ini bikinan baru, ininya masih original dan bilah dalamnya juga masih original. Penasaran bentuknya seperti apa nih bentuknya? Wah, ini dia bentuknya brother. Jadi seperti ini bilahnya sangat-sangat tuh ya. Wah, tuh. Ini salah satu benda yang memang menjadi incaran para kolektor dari perpedangan Indonesia ya, khususnya Nusantara. Sampai luar negeri pun banyak yang mengincar ini karena memang ini harganya sangat-sangat tidak ternilai. Jadi kalau kita bandingkan dengan helm-helm yang mungkin RC Carbon lah, Simpson lah, atau apa, ini sangat jauh melampaui dari harga helm tersebut berkali-kali lipat. Banyak yang bilang, lu stres bang, ngoleksi benda-benda tua yang mungkin akan berkarat. Bro, kalau kita hitung umur ya,
benda seperti ini. Kalau dihitung umur sudah berapa ratus tahun dan masih berbentuk utuh. Bisa dilihat. Wah, ya. Dari ujung ya. Kayunya aja sampai nggak lapuk. Nah, gue lihat. Masih utuh, belum pernah dicabut. Masih cakep. Nah, ini besiannya. Besiannya itu sangat-sangat utuh ya. Karena memang beda kualitas ya sama besi-besi zaman sekarang ya. Dan dia masih berwarna hitam atau yang biasa kita bilang ya, itu kelengan. Jadi belum ada campuran-campuran pamor. Nah, ini berpamor nih. Ini ada guratan-guratan warna putihnya. Ini bermeteorit ya. Ada campuran batu meteoritnya, jadi dia ada kelap-kelipnya. Sangat bagus. Masih utuh juga, cuma ini lebih muda. Ini masih di era-era Mojopahit Mataram. Masih kerajaannya Mojopahit Mataram. Dan ini masih ada cincinnya. Wah, ini benar-benar unik. Walaupun terbilang masih muda dibandingin, tetap umurnya juga ratusan tahun. Nanti akan kita bahas. Itu namanya pedang suduk ya. Kalau yang ini namanya pedang Larbango. Ini salah satu yang gue punya dari sekian banyak ada di sini, masih ada di rak juga masih ada. Jadi memang gue salah satu pengkoleksi dari yang namanya pedang Larbango ini. Pedang yang sangat bersejarah, yang memang jumlahnya nggak terlalu banyak juga. Sebab dia itu dimiliki dulu oleh bukan prajurit-prajurit biasa. Artinya memang ini pedang yang memang dimiliki oleh para prajurit-prajurit kerajaan khusus ya. Nah, bahkan ada beberapa yang ada ornamen-ornamen emasnya, seperti yang ada di dalam ini. Tapi nanti akan gue bahas di video berikutnya. Jadi memang sangat istimewa. One and only ada di gua. Sudah beberapa orang yang menawar, tapi alhamdulillahnya gue nggak tertarik dengan tawaran itu, karena memang gue bukan tipikal jual beli untuk masalah seperti ini. Jadi lebih suka untuk mengkoleksi aja dan menikmati dari hasil ciptaan para empu-empu zaman dulu yang kita nggak pernah kepikiran bahwa seperti ini bisa diciptakan pada zaman yang belum ada mesin bubut, belum ada mesin kikir, belum ada gerinda, belum ada mesin cetak, tapi sudah bisa membuat suatu mahakarya yang indah banget ya. Cuman buat beberapa orang, mungkin ada sebagian besar orang juga melihat, apa sih itu? Gitu. Ya ini adalah saksi sejarah kejayaan orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu untuk mempertahankan Nusantara ini dari para penjajah ya. Entah itu penjajah dari luar atau penjajah dari negara sendiri ya, bangsa sendiri. Karena pada waktu itu adalah masih zamannya peperangan antara kerajaan, antar wilayah. Walaupun benda ini sangat tua, sangat besar ya, ini kemungkinan dulunya ini lebih besar. Karena ini sudah kemakan korosi, sudah kemakan karat ya. Karena dia tertimbun di bawah lumpur di sungai, akhirnya terkikis. Tapi tetap ini masih dalam kondisi sangat utuh dan sangat masih mempunyai daya imbangnya, masih cakep banget. Jadi benda ini masih sangat bagus, masih sangat kokoh ya, masih sangat indah banget. Jadi memang benda ini sangat keren ya, sangat bagus banget, sangat jarang. Jadi kalau bukan kita sebagai penikmat atau anak cucu ya, benda ini siapa lagi yang mau merawat ya? Biasanya kan orang-orang mikirnya kalau kita punya kayak gini tuh klinik atau apa gitu ya. Bukan, brother. Sama sekali ini tidak klinik. Buat gua hanya penikmat dari satu ciptaan empu zaman dulu atau pengrajin dari benda-benda ini ya. Mahakarya. Benda seperti ini dibikin pasti ada maksudnya. Biasanya ada yang memang dikhususkan untuk menjaga, dalam artian untuk berperang, atau memang hanya untuk buat taruh di rumah atau segala macam. Itu memang sudah diciptakan seperti itu. Tapi
khusus untuk larbango ini, dia diciptakan memang untuk berperang. Jadi ini adalah senjata perang. Bisa dilihat di relief Candi Penataran ya. Pedang ini ada di relief candi itu. Dan memang masih ada beberapa silang pendapat ya, bahwa pedang ini adalah murni dari Nusantara atau memang dari negara lain, karena bentuknya yang nggak umum ya. Dia ada tikilnya ya, ada jalunya. Yang satu ada jalunya. Ada beberapa yang ada jalu dan yang ini nggak ada jalu. Yang ada jalunya ada sini, ada jalu. Tajam ya. Nah, ini bisa dibilang ini adalah, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya, kalau mungkin bisa diralat, ini adalah yang cewek. Yang ada jalunya yang laki, katanya seperti itu. Tapi gue juga kurang paham karena memang gue nggak hidup di zamannya. Tapi sedikit mengulik dari kisah-kisah kawan-kawan yang kalau kita bertemu, terus kita ngeliat juga dari referensi sejarah, ini adalah dibilangnya larbango yang wanita. Tapi ada larbango yang pria yang ada jalunya. Ini sangat indah, sangat masih terawat, dan sama gue juga masih sangat gue rawat, karena ini nanti akan menjadi harta karun buat anak cucu gue juga. Benda ini sangat dicari sama kolektor baik luar dan negeri. Karena benda ini diciptakan waktu itu ketika memang zaman agama Islam belum masuk. Ini masih zaman Kabudan. Bilangnya Kabudan. Karena waktu zaman Singosari itu kalau nggak salah agama Islam belum masuk. Jadi masih zaman kepercayaan ya. Masih agamanya kepercayaan. Dan ini sangat-sangat indah. Kalau dibilang ada isinya nggak bang? Ada, isinya adalah besi. Karena gue nggak mencari isinya. Mau itu ada isi atau nggak, buat gue itu bonus ya. Tapi intinya gue merawat satu benda aja. Bukan merawat isinya yang ada di dalam. Kalau memang ada isinya, ya alhamdulillah, bonus. Karena memang benda ini diciptakan nggak sembarang. Pasti ada lelaku, atau ada acaranya, atau ada niatnya, atau ada puasanya. Entahlah seperti itu, pada zaman dahulunya seperti itu. Jadi benda ini memang dimiliki oleh para tentara pilihan. Kenapa gue memiliki ini? Tadinya gue juga memilikinya beberapa pusaka yang lainnya. Tapi entah kenapa, ada panggilan hati untuk kayaknya ngerawatnya ini aja deh. Mulai sekarang harus ini aja. Nah ini akhirnya dari 1, 2, 3 sampai nggak kehitung gue punya. Tapi inti dari koleksi yang gue punya adalah larbango. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin punya orang tua, punya leluhur, yang punya benda-benda seperti ini, mohon jangan dibuang, mohon jangan dialihkan ke orang lain kalau bisa dirawat. Tapi, kalau memang nggak ngerti cara ngerawatnya, bisa lihat searching di Google, di YouTube, atau segala macam. Atau mungkin bisa kontak gue di sini, di nomor gue yang ini. Nanti kita bisa sharing bahwa, bang, gue juga punya tuh kayak gitu di kampung orang tua gue gitu. Dan nggak bisa ngerawatnya, boleh. Nanti kita bisa saling sharing. Kalau memang seandainya benar-benar udah nggak mau ngerawat, boleh nanti kita bicarakan. Mungkin gue bisa merawat, dipinjamkan ke gue juga boleh, dalam rangka untuk merawatnya. Nanti siapa tahu anak cucu kawan-kawan pengen memilikinya, silakan diambil. Jadi memang yang namanya pusaka itu mencari tuannya. Oh, kita niatin nyari seperti apa, kalau memang bukan jodoh kita nggak akan dapet. Biasanya seperti itu. Seperti benda ini, nggak pernah gue cari, tiba-tiba masuk, dateng nawarin. Ini adalah larbango, pedang kebanggaan Nusantara yang memang sangat jarang. Terlebih dengan kondisi seperti ini, yang sangat indah, yang sangat rapi, yang sangat, wah, cakep banget, belum ada korosi sama sekali. Tuh. Dan ini otentik tua karena memang sudah dites karbon ya, di lab. Hasil uji labnya menyatakan ini benda sangat tua. Jadi segitu aja kisah dari sedikit koleksi yang gue punya.
Kita nggak melulu soal helm, hobi kita ada di helm, hobi kita ada yang di lain. Tapi hobi yang ini khusus untuk melestarikan budaya dari nenek moyang kita di Nusantara. Salam dari gua, Wahyu Andi S. Ciao.